Bab 3164 tidak ada intinya. Dunia Akbar Xuan Huang. Mileye berdiri di tengah-tengah bintang, mengamati sekitarnya yang sunyi. Dia menyadari bahwa dunia ini nampaknya tidak dihuni oleh makhluk hidup. Mileye menanyakan, "Pena kecil, di mana sekte Taoisme berada?" Pena kecil menjawab, "Aku tidak tahu." Mileye mengerutkan kening. Pena kecil melanjutkan, "Aku hanya tahu bahwa itu berada di dunia Xuan Huang Akbar. Tapi aku tidak tahu posisinya." Mileye mengamati sekitarnya, lalu menyatakan, "Apakah kuil ini memiliki roh?" Pena kecil menjawab, "Tentu saja ada." Mileye perlahan menutup kedua matanya. Dengan stempel Dao muncul di antara alisnya. Kemudian kesadarannya meratakan langsung. Seketika, kesadarannya menyelimuti seluruh dunia Akbar Xuan Huang. Sejenak setelah itu, dia mengerutkan kening lantaran tak mendapati hal yang luar biasa. Mileye menarik kembali kesadarannya, lalu mengucapkan dengan serius, "Apakah dia mungkin bersembunyi?" Pena kecil mengucapkan, "Pergi ke suatu tempat. Aku akan memberi petunjuk." Dengan itu, sebuah informasi mengalir ke pikiran Mileye. Mileye seketika menghilang dari tempatnya. Tak lama setelah itu, Mileye muncul di tengah hutan bambu. Dengan bambu-bambu setinggi ribuan kaki yang menutupi langit. Pena kecil menyatakan, "Di kedalaman sana." Mileye segera mengalami perubahan menjadi sinar pedang Tao dan menghilang dari tempatnya. Lalu muncul lagi di kedalaman hutan bambu. Di hadapannya, terdapati sebuah rumah bambu kecil di tepi sungai yang jernih, di mana ikan-ikan bermain riang. Di bagian atap rumah bambu, tergantung sebuah lonceng angin yang berbunyi lembut tatkala angin sepoi-sepoi menerpa. Mileye berbisik, "Tempat Tuan Pena Kebenaran Agung pernah tinggal." Pena kecil menjawab, "Iya." Mileye agak bingung. Mengapa dia selalu menyukai tempat yang tenang seperti ini? Pena kecil menjawab, "Karena dia harus menulis banyak hal." Mileye sedikit penasaran. Apakah itu petunjuk latihan rahasia? Pena kecil menyatakan, "Semua ditulis. Masuklah." Mileye mengangguk ringan, lalu mendorong pintu bambu. Di dalamnya terlihat barisan rak buku yang dipenuhi dengan berbagai buku rahasia kuno. Selain itu, ada sebuah meja tulis di dalam ruangan. Di atas meja tulis, terdapat sebuah buku catatan. Mileye berjalan ke depan meja tulis dan mengambil buku catatan itu. Dua kata besar tertulis di sana, "Tao Pedang." Tao Pedang. Mileye mengerutkan kening. Kemudian membukanya. Namun ternyata kosong. Tidak ada apapun. Wajah Mileye menjadi gelap. "Kamu bermain-main denganku?" "Ya." Pena kecil berkata. "Seharusnya pemilik belum menyelesaikannya." Mileye bertanya, "Apakah dia berniat menulis tentang Tao Pedang?" Pena kecil menjawab, "Mungkin itu kisah anakmu." Mileye tetap tenang. "Aku belum mati." Pena kecil ragu sejenak, lalu mengucapkan, "Mungkin tidak perlu kamu mati." Mileye dengan tenang mengucapkan, "Dia tidak takut kalau aku menyuruh Lydia membunuh anakku." Pena kecil setelah beberapa saat hening, mengucapkan, "Dia bertaruh bahwa kamu tidak berani melakukannya." Ekspresi Mileye membeku. Mileye menggeleng. "Sejujurnya, Pena kecil, menurutmu masih ada harapan bagiku, kan? Aku rasa aku masih bisa bertahan. Bukan?" Pena kecil setelah beberapa saat hening, mengucapkan, "Bisakah aku tidak memberikan pendapat?" Mileye, menara kecil tiba-tiba berkata, "Tuan, jangan pedulikan orang ini. Aku rasa aku sudah memahaminya. Orang yang ditakdirkan sebagai pewaris selanjutnya hanya bisa menjadi anakmu. Kalau tidak, siapapun tidak akan selamat. Jadi,
Sebaiknya janganlah memikirkan untuk memiliki anak terlebih dahulu. Mileye malah menggeleng. Tidak bisa berpikir begitu. Sebenarnya, menghadapi keadaan seperti ini, memang seharusnya aku merenungkan diri. Menara kecil ragu sejenak, kemudian berkata, merenungkan diri. Mileye mengangguk. Menara kecil. Menurutmu apakah aku ini orang yang amburadul? Menara kecil terdiam. Tidak berkata-kata. Jujur. Tidak berani. Berbohong. Hati nurani terasa sakit. Mileye tersenyum. Tidak masalah. Perlahan-lahan saja. Aku masih bisa melakukan penyelamatan sedikit. Sambil mengucapkan demikian, ia melihat sekeliling. Akhirnya, ia melihat sebuah kotak di sebuah rak buku. Mileye segera mendekat dan membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada ruang hampa. Dan di dalam ruang hampa itu, Mileye melihat sebuah peti mati berwarna hitam legam. Peti mati itu, Mileye tiba-tiba sangat bersemangat. Namun segera setelah itu, dia melihat ke arah samping peti mati. Di sana ada sebuah altar. Di atas altar itu, terdapat sebuah panci panjang dengan tulisan besar berwarna merah darah, pertempuran. Pertempuran. Mileye merasa sedikit penasaran. Pena kecil. Beri aku penjelasannya. Pena kecil berkata, maukah kamu membiarkan menara kecil mencoba sesuatu? Ekspresi Mileye membeku. Menara kecil dengan tenang berkata, pena kecil, aku hanya akan bertanya satu hal padamu. Apakah, baik itu peti mati ini atau altar ini, membuat menara kecil terlihat hebat? Pena kecil terdiam. Tidak hanya itu. Benar-benar tidak ada. Menara kecil saat ini, fungsinya sungguh luar biasa. Mileye berkata, ceritakan tentang altar ini. Pena kecil dengan suara berat berkata, altar pertempuran Dao. Aku juga tidak menyangka bahwa ada barang ini di sini. Mileye merasa penasaran. Apa gunanya barang ini? Pena kecil berkata, coba berdiri di atasnya. Mileye sedikit bingung. Lalu berjalan langsung ke altar. Lalu apa selanjutnya? Pena kecil ragu sejenak. Kemudian mengucapkan, aku juga tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Mileye tampak bingung. Kamu hanya menganggapku sebagai hiburan, bukan? Pena kecil cepat berkata, coba aktifkan stempel Dao. Mileye dengan cepat menggerakkan stempel Dao. Saat stempel Dao muncul, altar tiba-tiba gemetar sedikit. Kemudian, tekanan mengerikan tiba-tiba menyelimuti Mileye. Segera setelah itu, wajah ilusi muncul di langit jauh, menatap Mileye dari atas. Siapa kamu? Suara seperti lonceng besar, menggetarkan langit dan bumi. Mileye melihat wajah manusia. Mileye, wajah manusia mengerutkan kening. Belum pernah mendengarnya. Mileye menunjuk pada keningnya. Apakah kamu mengenali ini? Wajah manusia berkata, aku mengenalinya. Stempel Dao. Mileye menatap wajah manusia. Melihat stempel ini, sama seperti melihat pemilik besar dari kebenaran agung. Wajah manusia menggeleng. Tidak. Mileye mengerutkan kening. Wajah manusia berkata, kamu sangat lemah. Aku tidak terlalu tertarik mendengarkanmu. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Jadi, kamu meremehkanku. Wajah manusia mengangguk. Ya. Mileye dengan tenang mengucapkan, wanita berpakaian hitam. Suara itu terdengar dan wanita berpakaian hitam muncul langsung di tengah-tengah. Mileye melihat wajah manusia. Pukul dia sekali. Wanita berpakaian hitam langsung meluncur ke udara. Wajah manusia seketika wajahnya berubah drastis. Dia dengan marah berteriak. Dalam sekejap, semangat pertarungan seperti angin topan melanda, menghancurkan segala sesuatu di hadapannya.
menuju wanita berpakaian hitam. Wanita berpakaian hitam menunjukkan ekspresi yang ganas. Mengangkat tangannya dengan dentuman keras. Dalam sekejap, banyak dimensi waktu secara langsung diangkat. Bersama dengan semangat pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara gemuruh yang menggelegar. Seiring dengan ledakan besar yang bergema. Semangat pertarungan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Seketika, terdengar jeritan menyayat hati dari langit. Pada saat ini, wajah manusia langsung terdistorsi. Mileye melihat wanita berpakaian hitam sejenak. Tidak bisa tidak berkomentar bahwa wanita ini sangat kuat. Pantas menjadi seseorang yang bisa mencapai batas 0 derajat. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, wajah manusia tiba-tiba gemetar saat berkata, "Tidak, berhenti." Wanita berpakaian hitam melihat dingin ke wajah manusia. Lalu kembali berdiri di samping Mileye. Mileye menunjuk ke arah peti mati di sampingnya. "Itu milikmu." Wanita berpakaian hitam mengangguk. Kemudian dengan seketika mengumpulkan peti mati Dao. Lalu kembali ke dalam menara kecil. Mileye mendekati wajah orang itu. Menatap wajah tersebut. Dan dalam hatinya berkata, "Pena kecil, apa gunanya benda ini?" Pena kecil menjawab dengan suara yang serius. "Penguatan." Mileye mengernyitkan kening. "Penguatan." Pena kecil menjelaskan. "Ya, menara ini disebut altar pertempuran Dao. Dapat melepaskan banyak penguatan semangat pertempuran. Mereka yang mendapat penguatan akan mengalami peningkatan kekuatan pertempuran yang besar. Ini adalah barang berfungsi. Mirip dengan menara kecil seperti ini." Menara kecil. Mileye tersenyum tipis. "Dengan begitu banyak ahli yang kumiliki. Ditambah dengan altar pertempuran Dao ini." Sambil berbicara, dia langsung menyimpan altar pertempuran Dao ke dalam menara kecil. Pada saat itu, pena kecil tiba-tiba berkata, "Lanjutkan kebangkitan." Mileye menggeleng. "Tidak untuk saat ini. Menghidupkan begitu banyak orang sekaligus bisa menimbulkan masalah." Karena dia juga tidak yakin siapa sebenarnya orang-orang yang telah dihidupkan kembali ini. Wanita berpakaian hitam mungkin tidak masalah. Tetapi jika ada yang lain yang keras kepala dan sulit diatur, itu akan menjadi masalah serius. Oleh karena itu, dia ingin membantu wanita berpakaian hitam meningkatkan kekuatannya. Membuatnya menjadi yang paling kuat. Dan kemudian menggetarkan semua orang. Selain itu, dia juga harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Mileye perlahan-lahan menutup kedua matanya dan pedang biru gaib di tangannya sedikit bergetar. Di saat berikutnya, dia langsung menghilang dari tempatnya. Di suatu tempat di antara bintang-bintang, seorang wanita mengenakan baju sirah, memandang ke bawah ke permukaan bumi. Wanita ini adalah Putri Kara, penguasa perang di seluruh alam semesta. Mereka yang berada di bawah kekuasaannya harus tunduk. Di belakang wanita itu, ada 1000 master misterius yang mengenakan baju sirah hitam. Pengawal Guan Xuan. Aura 1000 orang ini sangat menakutkan. Pada saat ini, ruang waktu di depannya tiba-tiba terbelah dan kemudian Mileye muncul perlahan-lahan. Ketika Putri Kara melihat Mileye, dia terdiam. Sementara itu, 1000 pengawal Guan Xuan di belakangnya segera bersama-sama berlutut dengan satu lutut. "Salam kepada Dekan." Mileye mengangguk ringan. "Berdirilah." Semua orang segera berdiri. Mileye menatap Putri Kara. "Bagaimana situasinya?" Putri Kara tersenyum. "Telah menaklukkan 36 alam semesta." 36. Mileye tiba-tiba merasa kagum. Putri Kara tertawa. "Saat ini, kekuatan akademi kita seharusnya menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta." Mileye melihat ke bawah.
Dengan lembut mengucapkan, "Apa alam semesta di bawah sana?" Putri Kara menyatakan, "Alam semesta awal. Di bawahnya ada keluarga besar yang kuat. Saat ini orang-orangku sedang berunding dengan mereka." Mileye mengucapkan, "Tidak bisa dinegosiasikan dengan baik." Putri Kara mengangguk, "Agak sulit." Mileye melihat ke bawah. "Aku akan mencoba." Sambil mengucapkan demikian, dia seketika hilang dari tempatnya. Putri Kara terkejut sejenak, kemudian langsung mengikutinya. Di bawah, dalam sebuah aula besar, saat ini, perwakilan negosiasi dari Akademi Guanxuan sedang berunding dengan ketua klan Zong dan atmosfer di antara mereka sangat tegang. Tepat pada saat itu, Mileye mendadak muncul di dalam aula. Memandang Mileye, perwakilan negosiasi Akademi Guanxuan terdiam sejenak, lalu segera memberi hormat dengan sopan. "Salam kepada dekan." "Dekan." Mileye memberikan anggukan sedikit, lalu berbalik untuk menyaksikan tua yang duduk di posisi utama, yang merupakan ketua klan Zong. Memandang Mileye, wajah ketua klan Zong seketika menjadi serius. Mileye mengamati perwakilan negosiasi dari Akademi Guanxuan. Apa batas maksimum yang mereka tentukan? Perwakilan akademi bersuara tegas. Batas maksimum mereka yaitu kita wajib meninggalkan alam semesta ini. Mileye memicingkan matanya. Jadi tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Setelah mengucapkan demikian, dia berbalik untuk menyaksikan ketua klan Zong. Dia melambai-lambai tangan dan pedang biru gaib mendadak terbang keluar. Tidak ditujukan pada orang tua itu, melainkan seketika terbang ke langit. Diikuti dengan momentum pedang yang menakutkan yang menyelimuti seluruh alam semesta awal. Semua orang seketika berubah pucat. Ketua klan Zong bahkan berdiri seketika, gemetar, mengucapkan, "Kamu. Atau kita bisa melanjutkan pembicaraan. Kami tidak memiliki batas. Semuanya bisa kita bicarakan." Bersambung.